Tidak perlu menjadi spiritual untuk bisa jujur. Tetapi cobalah menjadi spiritual tanpa kejujuran, itu mustahil. Jujur adalah tiket wajib yang dimiliki orang-orang spiritual, dan tiket ini tidak murah. Harga yang harus dibayar adalah kesunyian yang sangat sunyi. Kamu akan merasa sendirian bukan hanya karena orang-orang tidak memahami perjalananmu, tetapi karena perjalanan ini memang bukan untuk semua orang. Jalan ini sepi, tetapi di balik kesepian itu terdapat keindahan yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang sibuk menikmati keramaian. Kesepian ini tidak memiliki satu bentuk. Ia hadir dengan berbagai wajah. Semua ini adalah manifestasi dari 5 jenis kesepian yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar berani menjalani perjalanan spiritual. Sangat sunyi, sangat sepi. Namun, inilah harga yang harus kamu bayar untuk menjadi jujur kepada Tuhan, kepada dunia, dan yang terpenting, pada dirimu sendiri. 1. Kesepian dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa tangguh. Kamu tahu kenapa? Karena orang yang benar-benar rendah hati tidak butuh panggung, sorotan, atau tepuk tangan. Mereka adalah tipe orang yang akan menolongmu keluar dari lubang tanpa pernah memintamu menyebut namanya. Mereka datang diam-diam, membantu, lalu pergi tanpa jejak, bahkan tanpa terima kasih dari mulut kita. Lucunya, banyak dari kita terlalu sibuk dengan ego sendiri untuk menyadari keberadaan mereka. Kita memperlakukan mereka seperti latar belakang yang harus selalu ada, tapi tidak pernah kita hargai. Kesepian itu adalah harga yang mereka bayar untuk tidak mengangkat diri lebih tinggi dari orang lain, untuk tidak menonjol di antara keramaian. Dan ironisnya, di dunia yang penuh dengan orang-orang yang haus validasi, mereka dianggap lemah hanya karena mereka tidak bersuara. Mereka seperti seorang ibu yang setiap hari memberikan segalanya untuk anaknya, hanya untuk dianggap remeh oleh seorang remaja sok tahu yang mengira dunia berputar di sekelilingnya. Padahal, tanpa kehadiran ibu, hidup anak remaja itu akan runtuh. Orang yang rendah hati sering jadi korban dari asumsi bodoh kita bahwa kebaikan mereka adalah kewajiban, bukan pilihan. Namun jangan salah sangka, mereka sebenarnya tidak memedulikan itu. Mereka tidak butuh pengakuan darimu, dari siapapun, atau bahkan dari dunia ini. Mereka tahu bahwa yang benar-benar penting adalah apa yang dilihat Tuhan. Itu yang membuat mereka kuat dalam kesunyian mereka. Tapi mari kita jujur, kalau kita tidak menghargai mereka sekarang, mungkin nanti, ketika mereka berhenti hadir dalam hidup kita, kita akan merasa kehilangan. Tapi sayangnya, saat itu mungkin sudah terlambat. 2. Kesepian karena memaafkan. Memaafkan itu berat, apalagi kalau kamu sudah disayat dalam-dalam oleh pengkhianatan. Balas dendam mungkin terlihat seperti solusi yang memuaskan, tapi kenyataannya, itu cuma menguras energi, membuat luka di hatimu makin membusuk. Orang spiritual tahu ini, dan mereka memilih jalan yang lebih sulit, memaafkan. Tapi jangan pikir memaafkan itu semudah berkata, "Aku maafkan kamu." Lalu semuanya selesai, dan badai tiba-tiba berubah menjadi pelangi. Tidak. Itu perang yang sangat brutal di dalam kepala. Kamu harus berhadapan dengan pikiran negatif yang terus bermunculan tanpa henti. Karena itulah orang spiritual sering kesepian. Karena untuk memaafkan mereka membutuhkan ruang. Mereka sadar bahwa untuk berdamai dengan orang yang menyakiti, mereka harus lebih dulu berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada jalan pintas. Mereka harus membungkam suara-suara berisik di kepala, suara amarah, kekecewaan, kebencian, bahkan teriakan ego yang berkata, "Dia sudah melukaimu, kenapa tidak membalasnya agar impas?" Tidak mudah bagi orang, bahkan yang spiritual sekalipun, untuk kembali percaya. Karena tahu mereka mungkin akan dikhianati lagi. Meski begitu, mereka tetap memaafkan. Untuk itu, mereka membutuhkan kesunyian. Dalam kesunyian itu, mereka berdoa, meminta bantuan pada Tuhannya terus-menerus agar diberi kekuatan hati. Dibutuhkan keberanian luar biasa untuk membuang racun dari hati, tanpa menularkannya ke orang lain. Itulah kekuatan sejati orang yang benar-benar spiritual. Mereka memilih kedamaian, meskipun itu berarti
Mereka harus berjalan sendiri di jalan yang sepi. 3. Kesepian karena melawan arus. Ini adalah harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih jalan yang tak lazim. Di saat dunia terjebak dalam kegilaan tren, orang-orang spiritual memilih untuk keluar dari arena permainan yang penuh tipu muslihat. Ketika orang lain berlomba-lomba membangun citra, berbondong-bondong seperti robot menuju arah yang sama, mereka menutup telinga dari kebisingan itu dan mendengarkan suara hati mereka sendiri. Ini bukan tentang menjadi antisosial, tetapi tentang menyadari bahwa ketergantungan pada opini orang lain adalah belenggu yang sekarang dikenakan banyak orang dengan sukarela. Di tengah histeria zaman, di mana hidup diukur dari seberapa cepat seseorang menumpuk kekayaan, mereka yang hidup spiritual memilih mundur selangkah. Sementara dunia meneriakkan bahwa kesuksesan berarti menjadi miliarder sebelum umur 30, mereka merangkul kehidupan yang sederhana, bahkan dianggap tidak ambisius oleh standar modern. Bagi mereka, kebahagiaan tidak terletak pada jumlah nol di rekening, tetapi dalam kemampuan menikmati hidup tanpa tekanan yang dibuat-buat. Masyarakat mungkin menganggap mereka bodoh, tetapi mereka tahu, berlomba mendapatkan semua hal yang tidak bisa dibawa mati, hanya menghasilkan kehampaan. Tentu saja memilih melawan arus berarti menghadapi penghakiman. Orang-orang ini dianggap aneh, tidak realistis, atau bahkan pecundang karena menolak gaya hidup materialistis yang sudah dianggap normal. Tetapi mereka menerima kesepian itu sebagai bagian dari perjalanan mereka. Mereka lebih memilih kedamaian batin dibandingkan perayaan palsu. Dunia mungkin melihat mereka seperti ikan yang berenang ke hulu sungai melawan arus deras. Tetapi mereka tahu, sungai di dekat sumber mata air lebih murni daripada air keruh di hilir yang sudah tercemar limbah. 4. Kesepian karena kehati-hatian. Ini adalah pilihan mahal yang sering dipilih oleh mereka yang hidup dalam dimensi spiritual. Mereka yang tampak bodoh dalam percakapan dangkal, bukan karena tidak mampu, tetapi karena memilih untuk menyembunyikan kilauan pemikiran mereka dari mata yang belum siap. Lebih baik dianggap remeh daripada membuang energi untuk menjelaskan dunia yang belum mampu dipahami oleh orang-orang yang gemar menghakimi. Mereka dengan tenang menikmati kesepian mereka, meski sering dianggap tidak relevan di tengah gelombang kesia-siaan sosial. Namun jangan tertipu oleh kesenyapan mereka. Di balik kebisuan yang disengaja itu, tersimpan kedalaman yang akan membuat banyak orang tertegun jika saja mereka berani menyelaminya. Orang-orang spiritual lebih memilih untuk diam daripada beradu mulut karena tahu kekuatan sejati ada pada penguasaan diri, bukan pada adu argumen kosong. Jangan pernah menilai mereka dari luarnya. Kemungkinan besar wawasan mereka jauh melampaui cakrawala pemikiran kita. Mereka memilih untuk berdiri di pinggir, bukan karena takut, tetapi karena mereka tahu, hanya dari pinggir, gambaran besar permainan benar-benar terlihat. 5. Kesepian karena ketiadaan topeng. Orang-orang spiritual berjalan polos di tengah dunia yang gemar menyamar. Mereka tidak bermain sandiwara, tidak memakai topeng untuk menyenangkan atau mencuri perhatian. Kejujuran mereka brutal, seperti cermin yang memantulkan kerapuhan dan kebohongan orang lain tanpa permisi. Tapi kejujuran itu mahal dan tak banyak yang sanggup membayar harganya. Orang-orang menjauh karena merasa terekspos di hadapan mereka. Di tengah pesta topeng, orang-orang spiritual adalah satu-satunya yang tidak menari, dan itulah yang membuat mereka sendirian. Namun kesunyian itu mereka peluk erat, karena mereka tahu topeng hanya melahirkan hubungan palsu. Mereka memilih kesendirian daripada tenggelam dalam kepura-puraan. Dunia menganggap mereka terlalu sulit, terlalu nyata, terlalu tak terduga. Tapi inilah ironi sejati. Orang-orang yang paling takut pada ketidaktulusan justru takut pada ketulusan mereka. Dan begitulah, mereka berdiri di pinggir panggung kehidupan, menonton parade palsu itu berlalu sambil tersenyum kecil, karena mereka tahu di balik semua itu, merekalah yang benar-benar hidup.